Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, salam kebajikan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Atas kuasanya memampukan kita dapat bertemu pada pagi hari ini secara virtual dalam rangka melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk agenda 2. Mengawali pertemuan kita pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang dipandu oleh salah seorang peserta. Silakan Pak Abaludin memandu kita dalam doa. Baik, terima kasih Pak Awaludin telah memandu kita dalam doa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Biar lebih semangat, kita beri aplaus untuk kita semuanya. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki pada kegiatan pembelajaran berikutnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Konrad Sawang, lahir di Pulang Pisau, tanggal 22 Oktober tahun 1965. Sekarang sebagai widyaswara ahli media. Bekerja di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah. Apa tadi agenda kita hari ini? Kalau boleh tahu? Baik, agenda kita yaitu kegiatan pembelajaran agenda 2. Kalau boleh tahu apa nama agenda 2, Bapak Ibu? Baik, kita beri aplaus untuk Ibu Ani. Bahwa agenda 2 yaitu kepemimpinan strategis. Agenda kepemimpinan strategis atau agenda 2 ini itu diberikan kepada peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 itu dalam rangka membekali peserta untuk memiliki kemampuan mewujudkan kepemimpinan strategis melalui penerapan organisasi digital dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajaran. Nah, dengan demikian maka kegiatan pembelajaran kita fokusnya bagaimana Bapak dan Ibu sebagai seorang top manager pada level pejabat tinggi pertama dapat menerapkan kepemimpinan digital dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajaran sebagai wujud kepemimpinan strategis dari seorang pemimpin. Nah, dengan demikian maka hasil pembelajaran yang diharapkan dari agenda kepemimpinan strategis ini yaitu peserta diharapkan setelah mengikuti pembelajaran agenda 2 mampu menjelaskan perkembangan teknologi digital, kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajaran untuk mencapai organisasi yang produktif dengan menerapkan kepemimpinan strategis. Nah, dengan demikian yang menjadi indikator keberhasilan dari agenda 2 ini adalah
Bapak dan Ibu mampu menerapkan kepemimpinan digitalisasi, memanfaatkan teknologi komunikasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintahan dan membangun kepemimpinan kewirausahaan melalui organisasi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran agenda 2 ini, kalau kita perhatikan jumlah mata pelatihannya ada 3. Apa saja mata pelatihan di agenda 2 ini Bapak Ibu, kalau boleh tahu? Baik. Yang pertama adalah kepemimpinan digitalisasi. Apa yang menjadi gambaran atau yang menjadi tujuan kita mempelajari kepemimpinan digitalisasi ini? Nah, kepemimpinan digitalisasi ini diharapkan Bapak dan Ibu sebagai pejabat tinggi pertama mampu memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi di dalam melakukan transformasi dengan menggunakan teknologi komunikasi untuk meningkatkan produktivitas kinerja organisasi. Nah, yang kedua adalah kepemimpinan kewirausahaan. Nah, mata pelatihan ini diberikan agar Bapak dan Ibu mampu mewujudkan usaha-usaha ataupun strategi yang membawa perubahan sehingga menghasilkan sebuah organisasi yang produktif atau berkualitas. Dan yang ketiga adalah mata pelatihannya yaitu organisasi pembelajaran. Nah, organisasi pembelajaran ini dengan kegiatan organisasi pembelajaran, organisasi dituntut untuk terus belajar, untuk terus mengembangkan diri, sehingga organisasi yang Bapak Ibu pimpin dapat mengikuti tuntutan ataupun perkembangan zaman. Nah, kalau kita perhatikan jumlah JP untuk 3 mata pelatihan ini, yaitu ada 23 JP dengan rincian 11 JP-nya untuk sinkronus, 20 JP-nya untuk asinkronus, dan 2 JP klasikal. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan sinkronus ini, kegiatan pembelajaran kita yaitu lebih banyak membahas tentang pendalaman materi untuk agenda per agenda melalui pembahasan esai yang telah dibuat oleh Bapak dan Ibu. Baik untuk agenda 1 ada 1 esai tiap peserta, agenda 2 ada 1 esai, dan agenda 3 ada 1 esai. Nah, sedangkan untuk tugas kelompok Bapak dan Ibu ya dalam asinkronus, Bapak dan Ibu akan mengidentifikasi apa isu atau permasalahan yang berkaitan dengan agenda per agenda. Kemudian Bapak dan Ibu diminta untuk menentukan solusi dalam menyelesaikan permasalahan atau isu yang ditetapkan dan membuat deskripsi maupun narasi aksi dari solusi yang ditetapkan,
seperti apa langkah-langkah konkret dari kegiatan solusi tersebut, sehingga melalui kegiatan eksekusi solusi permasalahan dapat teratasi atau terselesaikan, sehingga menghasilkan sebuah organisasi yang berkualitas ataupun organisasi yang berkinerja tinggi. Sedangkan untuk klasikal 2 JP atau 2 jam pelatihan, kita akan mencoba menyimpulkan apa yang sudah kita dapat, udah kita pahami, udah kita pelajari, mulai dari mata pelatihan kepemimpinan digitalisasi, kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajaran. Nah, demikian rangkaian rencana pembelajaran ataupun strategi-strategi yang dapat kita lakukan untuk mendalami, untuk memahami dan menginternalisasikan apa yang sudah didapat sehubungan dengan agenda kepemimpinan strategis ini. Untuk itu, kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, didiskusikan, silakan disampaikan sekarang. Silakan Pak Awaludin, ada yang mau ditanyakan? Baik. Berkaitan dengan pertanyaan Pak Awaludin, Pak Konrad tegaskan bahwa kepemimpinan digitalisasi itu mengarah kepada bagaimana Bapak dan Ibu menggunakan teknologi komunikasi dalam memberikan pelayanan, dalam menentukan strategi digital untuk mewujudkan organisasi yang berkinerja tinggi di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan ataupun pelayanan publik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, mengakhiri pertemuan kita dalam rangka kegiatan pembelajaran, maka untuk tugas selanjutnya kita akan berikan tugas, ada tugas individu. Nah, tugas individu ini Bapak dan Ibu akan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan permintaan tiap agenda. Nah, untuk agenda 1 silahkan Bapak dan Ibu memperkuat solusi berkaitan dengan isu yang ditetapkan. Demikian juga untuk agenda 2 maupun agenda 3. Sedangkan untuk tugas kelompok, Bapak dan Ibu nanti diminta untuk menetapkan permasalahan atau isu melalui alat analisis dan juga menetapkan solusi berdasarkan alat analisis yang tepat, sehingga antara isu dan solusi itu tepat melalui alat analisis yang digunakan. Nah, demikian penjelasan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran dalam kita mempelajari, mendalami, memahami agenda kepemimpinan strategis ini, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Terima kasih. Mengakhiri pertemuan kita, mari kita akhiri dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang dipandu oleh Ibu Ani. Silakan Ibu Ani mandu kita dalam doa. Baik, terima kasih Bu Ani. Kita beri oplos untuk kita semuanya. Demikian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Tuhan berkati kita. Sukses.